Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Kembali lagi bersama saya Erwin Arifin di podcast Makiade KPU Wajo. Di tengah-tengah kita sudah hadir bersama kita Ketua KPU Kabupaten Wajo, Bapak Andi Rahmat Munawar, sekaligus budayawan Wajo. Nah, hari ini kita ada nuansa yang berbeda dengan podcast-podcast sebelumnya, pemirsa. Kita mengambil tema yang sangat outdoor di tengah-tengah masyarakat dan kita akan membahas sedikit terkait tema apa sih relevansi antara nilai-nilai budaya dengan demokrasi yang ada di Kabupaten Wajo. Nah, kita ada beberapa segmentasi dan sesi hari ini kita mulai. Salam dari kami Erwin Arifin. Kita masuk di sesi pertama. Nilai-nilai budaya dan demokrasi di Kabupaten Wajo. Selamat siang Pak Andi. Siap. Selamat siang Pak Erwin. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Nah, Pak Andi, hari ini terima kasih atas waktunya. Hari ini Pak Andi atau Kanawa, biasa disebut Kanawa, kita akan bercerita sedikit dan mungkin ada informasi-informasi penting terkait dengan apa sih relevansi antara demokrasi dan budaya, khususnya budaya Bugis yang ada di Wajo. Ya. Nah, mungkin saya ingin bertanya pertama, kira-kira Pak Andi, ada nggak relasi antara budaya dan demokrasi yang ada di Bugis, khususnya di Bugis Wajo ini? Ya. Baik, terima kasih Pak Erwin. Ya. Jadi berbicara tentang budaya dan demokrasi ini kan tentu adalah dua hal yang berbeda. Ya. Produk yang berbeda, namun kita akan nantinya membahas yang peririsan. Mengapa? Karena demokrasi yang kita pahami hari ini itu dengan semua indikator-indikatornya, misalnya sistem multipartai, kekuasaan mayoritas, perlindungan pada minoritas, pemilu berkala dan seterusnya. Ini kan kalau kita berbicara budaya yang pada konteks masa lalu kerajaan itu kan kurang pas. Namun ada nilai-nilai sosial yang punya peririsan makna dengan demokrasi. Nah, ini nanti yang kita bahas. Jadi kita tidak serta-merta menyamadengankan antara budaya dengan demokrasi. Karena budaya juga pun sifatnya dinamis. Ya, jadi kembali ke pertanyaan awal bahwa pada dasarnya Wajo sebagai daerah yang dihuni orang-orang Bugis punya karakter dan nilai yang kurang lebih sama dengan Bugis lainnya di Sulawesi Selatan. Ya. Akan tetapi karena ada peristiwa sejarah di masa lalu, itulah yang membentuk karakteristik Bugis Wajo. Nah, misalnya kan kalau daerah-daerah lain mengawali sejarahnya dengan dimulai datangnya temurun. Ya. Wajo ini memulai sejarahnya dengan komunitas orang-orang merdeka yang mencari penghidupan layak. Oke. Dan kemudian di antara mereka dipilih orang yang dituakan, yang memiliki kompetensi dan kemampuan. Berarti dari dulu memang sudah ada, kalau kita bicara terkait dengan yang tadi, yang satu ada Tumanurung, yang satu ada komunitas yang merdeka, yang duduk bersama dan mencari orang-orang tua yang dituakan dan sebagai pemimpin. Ya, betul. Berarti dari dulu memang sudah ada konsep-konsep nilai-nilai demokrasi sejak luhurnya. Betul. Jadi itu bahkan dua kali. Pertama komunitas Lampulung. Jadi kronik Wajo dimulai dengan berkumpulnya orang di Lampulung dari berbagai daerah, disebutkan dari utara, selatan, timur, barat, cuma tidak disebutkan spesifik dari mana. Ya. Nah, orang-orang ini kemudian bermukim di pinggir Danau Lampulung. Kemudian ada orang yang memiliki pengetahuan masalah perbintangan dan seterusnya. Nah, inilah yang menjadi pemimpin, namanya Puangeri Lampulung. Nah, setelah meninggal Puangeri Lampulung, muncul lagi orang yang kemampuan serupa. Itu lagi Puangeri Timpengeng. Nah, itu lokasinya di Boli.
Jadi 2 kali awal dari Wajo ini adalah kumpulan orang-orang merdeka tanpa kelas yang mencari kehidupan yang layak, yang kemudian bersepakat mengangkat pemimpin yang punya kompetensi, memiliki pengetahuan ya. Memiliki pengetahuan. Nanti kemudian setelah bubar lagi komunitas Boli yang dipimpin Puang Yari Tipengang, maaf. Jadi yang komunitas kedua ini bubar, barulah berdiri Cinontabi. Jadi Cinontabi ini adalah kerajaan Prawajo, karena nantinya setelah Cinontabi kelima, Wajo itu terbentuk dari orang-orang dari Cinontabi itu. Nah, yang menarik dari Cinontabi adalah bubarnya Cinontabi karena penegakan hukum yang dianggap tidak adil. Jadi ada istilahnya rirempeke bicara, karena pada saat itu ada 2 orang yang bersengketa. Yang satu memasukkan laporannya kepada raja dan langsung dibenarkan tanpa ada klarifikasi dan verifikasi. Kemudian datang orang kedua tadi, lawannya, melapor ke raja juga menyampaikan maksudnya, langsung disalahkan tanpa verifikasi. Nah, ini dalam bahasa Bugis disebut rirempeke bicara. Akhirnya terjadi kekecewaan, orang-orang Cinontabi ini keluar dari Cinontabi, begitupun perangkat-perangkatnya, dan kemudian itulah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Wajo. Dan setelah Wajo terbentuk, sampai Batara Wajo pertama, kepemimpinannya itu langsung diuji dengan penegakan hukum. Dan di situ penegakan hukumnya dengan cara membuktikan secara fisik. Karena ada 2 orang suami istri yang suaminya sudah tua, istrinya masih muda. Dia berjalan menuju Wajo, kemudian karena perbedaan fisik sang suami ditinggalkan. Di tengah jalan ketika sang istri ini menunggu suaminya, tiba-tiba ada seorang pemuda yang kemudian bertanya pada perempuan itu, "Kau bersama siapa?" Dan akhirnya kemudian mereka bersepakat untuk mengaku suami istri. Nah, sesampainya di Wajo, sang suami ini, lelaki tua yang pemilik sah istri itu tadi, menyampaikan laporannya ke Wajo, bahwa istri saya diambil. Namun sang istri dan lelaki muda itu tadi mengatakan bahwa kami suami istri, dia hanya klaim. Nah, disinilah kemudian ditegakkan peradilan dengan melakukan pembuktian hukum. Jadi awal-awal Wajo ini sudah dikisahkan tentang pentingnya perlindungan masyarakat dengan supremasi hukum. Nah, kemudian pada Raja Wajo ketiga terjadi kesewenang-wenangan terhadap orang Wajo. Setelah ditegur, karena kan prinsip sipakatau sipakalebi sipakaing itu berlaku. Jadi caranya dipakatau, caranya dipakalebi, dan caranya dipakainga Batara Wajo ketiga yaitu dengan disampaikan baik-baik. Karena dia tidak mau mendengar, akhirnya orang Wajo menurunkan dia dari tahtanya. Nah, terjadilah kekosongan kekuasaan. Disitulah kemudian Latiringa Totaba Rusotanre diangkat sebagai Inanna Wajoe, sebagai ibu orang Wajo. Jadi beliau tidak mau menjadi raja. Jadi rajanya itu seolah-olah bapak. Jadi beliau hanya mau seolah-olah ibu, begitu. Nah, nanti kemudian diadakan perjanjian alam petir pada Pak. Kemudian Latiringan Totaba ini nawarak kemas ada amaradeka ngena Wajo, yang kemudian menjadi slogan Kabupaten Wajo hari ini. Maradeka Wajo najajang alaina maradeka nai atau maketane maradeka manau. Tanemi ata ada asa maturusan nami napopuang. Nah, nilai-nilai ada asa maturusan ini berarti permufakatan. Ini yang beririsan maknanya dengan demokrasi kita hari ini. Kira-kira begitu. Oh, menarik sekali nih nilainya ini. Memang ada hubungan antara nilai-nilai budaya Wajo dengan nilai dasar demokrasi sebenarnya. Bahwa apa tadi, bermusyawarah itu kayak? Ya, bermusyawarah. Nah, mungkin kebetulan Kak, kita akan mengerucut juga ke
segmentasi pendidikan pemilih. Oke. Nah ini kan banyak nih generasi-generasi muda ke depan yang akan sekarang ya Kak ya, masyarakat Bugis Wajo. Nah kira-kira apa pesan-pesannya ini Kak terkait dengan hubungannya tadi dengan nilai sejarah itu dia internalisasi dalam jiwanya generasi muda sehingga nanti ke depan masih memanfaatkan lokal wisdom itu dalam dirinya, dia implementasikan dalam kehidupannya sehari-hari dan akan berdampak kepada demokrasi yang baik ke depan. Kira-kira seperti apa itu? Baik, jadi dari sejarah Wajo itu tadi kita bisa memetik beberapa hal. Pertama bahwa orang Wajo dan bahkan sebelum Wajo itu punya tipikal rasional dalam memilih pemimpin. Oke. Ya, jadi pemimpin diangkat sesuai dengan kebutuhan. Misalnya bagaimana Puang Eri Lampulung dan Puang Eri Tipengan diangkat oleh orang-orang sekitarnya karena dianggap punya kompetensi. Kompetensi ya. Nah ini rasionalitas dalam memilih. Kemudian yang berikutnya dalam sejarah Wajo ditegaskan adat Amaradeka Ngena. Ya. Nah, kemerdekaan ini bukan berarti bebas. Ya. Maradeka to Wajo yang najajiang alena maradeka na iya atau maketana maradeka mana ada asama turusan na Papuang. Ada juga kata naita alena. Artinya beda merdeka, beda bebas. Ini dia yang harus ditafsirkan secara substansi Kak ya. Betul. Bahwa kata merdeka ini dalam kajian budaya dan dikolerasikan dengan demokrasi memang harus lebih utuh kita Jadi penafsirannya ya. Bukan bebas liberal gitu, tapi merdeka karena ada frasa naita alena, tahu diri. Nah, artinya dalam kebebasan orang-orang Wajo itu ada aturan-aturan yang senantiasa mengikat. Nah ini kalau kita korelasikan dalam kondisi kekinian, berarti orang-orang Wajo punya kebebasan dalam memilih pemimpinnya. Namun kebebasan itu bukan dalam artian liberal, tetapi kebebasan itu dalam artian pilihan yang bisa dipertanggungjawabkan dan rasional sesuai dan dengan rasional, kebutuhan. betul. Nah menarik sekali nih Kak. Nah saya mungkin ketika pendekatan tadi yang rasional itu ini kan masih banyak makna di situ Kak ya. Nah untuk pesan-pesan ke generasi muda, kira-kira makna rasional ini sebenarnya kan terikat oleh nilai-nilai etis. Betul. Dan dalam demokrasi ini kan apalagi kalau kita masuk di demokrasi yang sekarang, pemilu dan pilkada, kita masuk di demokrasi prosedural. Bahwa ada nilai-nilai demokrasi yang tercantum dalam undang-undang pemilu misalnya dengan undang-undang pilkada terkait dengan bagaimana berdemokrasi misalnya tanpa money politik, menghargai perbedaan dan seterusnya. Kira-kira nilai-nilai demokrasi ini ada nggak yang diterapkan atau ada nggak termaktum dalam nilai budaya Wajo tadi Kak, sehingga nanti masyarakat atau pendidikan segmentasi yang berhubungan dengan generasi muda ke depan yang ingin memilih tidak berdasarkan ke rasional sebebas-bebasnya tadi memilih. Jadi dalam musyawarah mufakat di masa lalu tidak selamanya permusyawaratan itu berakhir pada permufakatan. Jadi dinamika forum masa lalu masa sekarang itu kurang lebih sama. Nah sehingga di masa lalu itu sebelum kita mengenal istilah voting hari ini, leluhur kita itu sudah menerapkan itu. Nah, jadi nareko riduai rebai sedie. Jadi ada frasa seperti itu dalam Lontara Suku Wajo. Artinya jika sebuah pendapat dua orang yang setuju, satu orang yang tidak setuju, maka yang tidak setuju ini rebah dan harus mengikut kepada yang mayoritas dan harus bulat untuk melaksanakan itu. Nah, apa poin dari ini? Pertama adalah jika permufakatan tidak bisa diambil, terpaksa kita harus penghitungan suara, maka kita harus menerima suara terbanyak. Nah, itu yang pertama. Oh, sudah ada dulu Kak ya? Sudah ada. Walaupun demokrasinya terbatas. Ini tidak bukan pemilihan umum seperti sekarang. Keterwakilan begitu Kak ya? Ya, keterwakilan. Kemudian yang kedua, setelah kita memvoting misalnya kan, sudah ada suara yang disepakati maka
kita tidak perlu lagi mengulik masa lalu. Jadi apa namanya? Kita harus fokus mengawal itu, kemudian akhirnya potensi konflik internal itu diredam dengan bahasa seperti itu. Dengan kalau bahasa modern demokrasi kita kan ada oposisi, jadi energi dihabiskan untuk berkonflik ya. Untuk berkonflik. Sementara kalau orang-orang dulu ketika memang mereka beda pendapat, mereka terpaksa voting dan kalah. Setelah itu sudah tidak ada lagi. Kita harus kawal ini, kemudian sampai kemudian dianggap bahwa ini hasilnya baik atau buruk. Oke. Nah, itulah disebut ada asamaturusan. Narekomade na po capa ipanenungangi narekomaja na po capa tripinrai. Nah, jadi bukan kemudian siapa yang sepakat dengan itu, tapi persoalannya adalah apakah keputusan yang oleh suara terbanyak ini hasilnya bagus, kita bisa terima, hasilnya nanti bermanfaat untuk orang banyak atau tidak. Kalau walaupun disepakati orang banyak, kalau hasilnya tidak bagus, ya kita bikin lagi aturan yang baru, hal yang jadi di situ berarti dari dulu memang kalau kita membaca dan melihat referensi Kak terkait dengan demokrasi itu kan ada beberapa tahapan nih Kak. Yang paling tinggi itu kan konsolidasi demokrasi sebenarnya yang kita ingin capai. Kalau kita lihat memang sejarah Wajo ini, kalau Kakak Nawa tadi menyampaikan sejarahnya, dari dulu memang sudah ada konsolidasi demokrasi yang ada di Wajo seperti itu. Nah kami sebenarnya kan kita ini kan mengarah ke sana semua. Nah sangat relevan sebenarnya kalau betul-betul budaya ini sebenarnya Kak kita bumikan dalam kehidupan sehari-hari dan diwajantahkan terutama tadi generasi muda ini. Nah tantangan-tantangan, salah satu tantangan besarnya kan sebenarnya Kak banyaknya aktivitas-aktivitas generasi Z sekarang yang tidak berkolerasi dengan hal-hal seperti ini. Nah kira-kira apa solusinya ini Kak? Kira-kira apakah memperbanyak diskusi tentang budaya, ataukah misalnya kalau secara umum kan si PK si PK Labe, si PK ini kan bahasa umum aja Kak, tetapi dalam tindakan-tindakannya ini kan banyak yang tidak kurang teraktualkan. Ya, kira-kira seperti apa? Jadi dalam implementasi nilai itu menjadi sebuah hal yang konkret, itu adalah hal yang bersifat kompleks. Artinya kalau kita ingin menghasilkan sebuah hal yang efektif, maka harus terlibat semua stakeholder. Namun tentu saja kita juga memahami bahwa stakeholder ini baik dari berbagai bidang ini tentu juga punya keterbatasan. Makanya hal yang paling realistis untuk dilakukan adalah mulai dari hal-hal kecil yang kita bisa akses. Misalnya melalui media sosial, ini konten-konten pembelajaran tentang demokrasi, tentang budaya ini dimasifkan. Jadi mulai hal-hal kecil seperti itu. Kemudian yang kedua, dengan melibatkan kelompok-kelompok pemuda, ya melalui sosialisasi misalnya, kerjasama kegiatan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga dengan kerjasama dengan berbagai lembaga instansi, baik kampus maupun lembaga negara ataupun lainnya, untuk berkegiatan hal-hal yang bisa atau kalau bisa kita mendorong sampai penerapan implementasi pada hal-hal kecil. Misalnya satu hari orang berbahasa Bugis misalnya kan, atau satu hari kita pakai mengenakan sutra misalnya, atau dan seterusnya. Kita mulai dari hal-hal kecil seperti itu. Nah, terutama untuk generasi muda, saya pikir masa yang paling efektif untuk belajar ya masa muda. Jadi kasihan juga generasi muda kita kalau masa mudanya dihabiskan tuh hal-hal yang kurang bermanfaat. Karena sama saja dengan meminimalisir investasi masa depannya. Karena masa pembelajarannya kurang di masa muda, sehingga kelak kalau panjang umur mencapai usia 50 atau 60 tahun, tentu asupan nutrisi pengetahuannya kurang. Dan kasihan negara kita ketika diisi oleh generasi-generasi yang tingkat pendidikannya, pengetahuannya kurang dan lebih banyak hal-hal yang kurang bermanfaat. Ini juga akan berkolerasi pemirsa, teman-teman semua, saudara-saudara, podcast Makiade Kabupaten Wajo, bahwa memang sangat penting sesuai dengan arahan Kanawa, sangat penting pengetahuan dan rasionalitas untuk memilih sebenarnya. Nah, pengetahuan dan rasionalitas itu sebenarnya kan dilalui dari pembelajaran dari individu kita. Nah, kalau kita ingin memilih pemimpin,
indikatornya itu harus rasional juga. Memilih pemimpin yang berkualitas misalnya, berarti ada indikator-indikatornya. Nah, indikator-indikator inilah yang harus diwajibkan dan internalisasi oleh anak-anak muda sekarang kayak. Misalnya nanti berpilkada atau berpemilu, memilihnya ya memilih pemimpin yang berkualitas. Nah, ini tadi yang kita kayak. Ya, terakhir mungkin Kak. Ini apa namanya, pendidikan pemilih Kabupaten Wajo kita sudah laksanakan ke pemilihan ketua OSIS kemarin. Kita mendekatkan diri. Kira-kira ada masukannya Kak Nawa terkait dengan kira-kira segmentasi apa yang menarik lagi ini kita sentuh untuk meningkatkan literasi budaya yang berhubungan dengan demokrasi ke depan? Saya kira dengan bekerja sama dengan UPTD, kemudian lewat OSIS, itu adalah progres yang sudah sangat luar biasa menurut saya dalam hal literasi budaya demokrasi. Sehingga menjadi penting ke depannya ini untuk tetap berkesinambungan. Kalaupun misalnya ini sudah matang dan kita bisa kembangkan ke bidang-bidang lain, saya kira hubungan dengan pihak kampus ini juga bisa dimaksimalkan, dan juga ke kelompok-kelompok mahasiswa, termasuk juga OKP ke depan. Artinya kita berharap dengan literasi budaya demokrasi di generasi muda, baik pelajar pada tingkatan OSIS, kemudian BEM atau organisasi intra dan ekstra kampus, dan termasuk juga OKP, maka ke depan kita telah melakukan investasi jangka panjang untuk perbaikan kualitas demokrasi kita ke depan. Dengan pisau analisis tadi bahwa demokrasi tidak bisa dipisahkan dengan budaya. Betul. Untuk menentukan kualitas demokrasi, kita harus kembali ke lokal wisdom masing-masing, khususnya Bugis wilayah Wajo. Begitu Kak ya? Terima kasih Kakak Nawa atas waktunya. Mungkin kita akan jumpa lagi di segmentasi dan tema yang berbeda. Sahabat podcast Makiade Kabupaten Wajo, mungkin sekian dari saya untuk podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Makiade. Mari kawal demokrasi di Kabupaten Wajo.